itu lalu dari kami, akhirnya tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini alat pemeriksaan PCM dan resmi dalam tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi Pak ya? Iya. Ada yang merah, hari ini hasilnya ya, ada yang ya. hijau. Ya. Yang merah itu positif, hijau ini negatif. Saya kita periksa pagi tadi positif. Alat ini itulah prioritas kita. Ditambah dengan apalagi sekarang kan istilahnya sudah suspek probable. Nah, probable ini yang banyak kita jumpai. Hasil ronsennya itu mengarah ke COVID. Semakin cepat, semakin baik. Kita berharap sebenarnya dropping dari pusatnya ini lancar, begitu Pak Iwan. Jadi artinya kita mohon support bantuan untuk bagaimana dropping kalau nanti cartridge-nya habis untuk kita juga pengiriman. Mungkin di situ yang kita perlu koordinasi. Pasca dari COVID ini kan bisa digunakan untuk sampel Bisa, Pak. itu yang fokus kita di situ dalam penanggulangan TBC ini. Tapi TBC bisa digunakan. Sudah Pak, dari 2017 sudah kami pakai. Harus Dari dimaksimalkan tapi Ya. dimaksimalkan. Cuman memang beda cartridge COVID dengan cartridge dengan TBC Bentuknya sama, cuma programnya yang beda. Nah, Mungkin bisa dijelaskan Bu tentang keunggulan dari TCM yang sekarang ini. Baik, terima kasih. TCM atau tes cepat molekuler COVID-19 ini adalah untuk pemeriksaan daripada swab pasien yang kita duga adanya COVID. Sekarang kan ada suspek, ada probable ya. Nah, keunggulannya ini adalah kita bisa mendapatkan hasilnya itu tidak sampai 1 jam, jadi lebih cepat. Dan itu akan menjawab keraguan-raguan kita terhadap seluruh kasus-kasus PDP yang banyak kami rawat di rumah sakit ini untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Itulah keunggulan. Harapan kedepannya sebenarnya adalah karena ini adalah tes diagnostik, artinya untuk mendiagnosis pasti daripada COVID ini adalah pemeriksaan swab dan didapati dari hasil TCM ini. Yang kita harapkan itu sebenarnya adalah cepatnya itu, namanya juga tes cepat molekuler, sehingga himbauan kepada masyarakatnya sebenarnya untuk pandemi COVID ini memang belum berakhir, maka kita tetap akan melakukan 3 langkah, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Untuk internal rumah sakit dan kesehatan, bahwa ini sebenarnya adalah untuk lebih cepat mendapatkan hasil. Jadi kita tidak lagi ragu-ragu terutama kasus-kasus pemakaman pasien-pasien PDP yang hasilnya belum keluar bisa terjawab dengan adanya alat ini. Jadi kita bisa mendapatkan lebih cepat tanpa perlu kita mengirimnya ke BBLK Palembang seperti ini. Kalau proses pengambilan swab ini kan memang kita persiapan petugasnya juga memakai APD itu kan butuh waktu sekitar 10 menit. Sampai kemudian proses pengambilan swab juga ada itu sekitar 10 menit. Kalau alatnya 45 menit mungkin kurang lebih sekitar 3 jam dari mulai persiapan sampai hasilnya keluar. Alat ini memang kita khususkan untuk pasien-pasien PDP yang betul-betul memang PDP berat dan PDP yang kita rawat, atau memang ada beberapa kriteria dari PDP yang lain. Istilah PDP ini dalam terminologi COVID ini sekarang mengikuti pedoman penanganan COVID yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan edisi 5, sekarang namanya suspek. Kalau dia ronsennya mengarah ke gejala COVID itu namanya probable. Nah, jadi untuk pasien suspek dan probable ini yang berat, yang probable ini yang akan kita khususkan. Kalau untuk kita yang tidak ada gejala, itu biasanya kalau memang kita memang kontak terhadap kasus positif terkonfirmasi. Saya serumah dengan kasus positif atau tenaga kesehatan yang memang dia kontak dan mengobati dengan kasus yang positif itu. Jadi kalau untuk masyarakat umum
untuk pengambilan dengan kondisi yang mungkin belum ada gejala dan tidak ada risiko, tidak kita prioritaskan. Nah, karena ini adalah merupakan alat bantuan, maka untuk kasus-kasus PDP yang saya sebutkan tadi itu tidak ada biaya. Karena dibantunya langsung dari pusat dan di dropping di Dinas Kesehatan Provinsi baru ke Kabupaten Oki. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.